Oke, baik, saya ulangi untuk pembukaan. Selamat malam, salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. ya. Baik, para peserta pembelajar pendidikan Pancasila kelas manajemen sore ya. Berbahagia bisa ketemu dengan Anda dan kita wajib bersyukur menjadi lebih dalam lagi ketika mungkin saat ini kita masih dianugerahi kesehatan, karena ini adalah anugerah paling bernilai ya pada saat ini. Dan walaupun kita di masa pandemik seperti ini bisa melakukan pembelajaran dalam kondisi sehat, itu wajib bersyukur ya. Kalau tidak bersyukur itu betul-betul kita ini mengingkari nikmat Tuhan yang sangat berharga. Di tengah saudara-saudara kita yang sekarang sedang berjuang, saya banyak teman-teman di medis sekarang kalang kabut ya menangani ini. Di tengah mungkin ada sebagian masyarakat yang mempersepsikan fenomena pandemik ini dalam berbagai perspektif ya. Ada yang sampai hari ini juga masih ragu ini benar ada atau enggak. Ada yang kalaupun toh mempercayai menganggap ini rekayasa. Ada yang menganggap ini memang benar-benar ada. Tapi terlepas semua itu, memang jumlah korban mulai banyak berjatuhan dan ini berdampak pada banyak hal dalam kehidupan kita. Dan mungkin di antara kita juga mulai merasakan bagaimana dampak dari pandemi ini memang sangat luar biasa ya. Ini tentu membutuhkan sebuah perjuangan dan kerjasama yang semua pihak ya. Menurut saya kita tidak bisa menghadapi pandemi ini katakanlah hanya menyalahkan pemerintah saja, itu juga tidak bisa. Kemampuan masyarakat juga terbatas. Jadi ini harus kolaborasi ya. Upaya-upaya pemerintah harus mendapat dukungan dari kesadaran masyarakat ya. Karena pandemi ini memang sebuah penyakit yang cukup rumit dan dia memiliki hukum-hukum tersendiri, dan tanpa pandang bulu ya, tidak melihat Anda dari status sosial dan kelompok apa, itu yang namanya penyakit pandemi COVID-19 ini menjadi problem global bahkan ya. Jadi ini merupakan tantangan yang harus dijawab ya. Nah, para peserta pembelajar, semoga ini tetap bersemangat. Saya akan melakukan pembelajaran secara online, interaktif melalui Zoom, supaya efektif untuk proses pembelajaran. Kalau yang berkesempatan meng-on-kan kameranya dengan senang hati biar lebih emosional begitu. Walaupun saya tidak membatasi sedang apa saja ya, layah-layah juga boleh, rebahan boleh, minum-minum kopi boleh, sambil bekerja boleh. Khusus yang di perjalanan tetap konsen, utamakan keselamatan di jalan ya. Sambil kalau punya pekerjaan apa, ngomong-ngomong adiknya juga boleh ya, silakan. Rebahan-rebahan di kos juga boleh. Ini Putri Ayunda tadi yang sudah mengatakan sedang di kos itu. Layah-layah juga boleh ya. Ini Mas Saibani Wahid juga tadi sudah standby setelah mengurusi masjidnya mungkin ya, takmir masjid. Baik, para peserta pembelajar, malam ini kita akan bahas satu topik mengenai etika publik ya. Saya sudah men-share PPT atau materi pada malam hari ini, tapi mungkin ada baiknya saya share lagi dan saya jelaskan secara sekilas, mohon untuk diperhatikan. Sekilas saja, tidak usah terlalu banyak saya jelaskan detail per slide, intinya saja. Kemudian nanti di penghujung saya mengajak, syukur-syukur banyak yang nimbrung, yang berpartisipasi, tentang komentar saja. Ada isu yang ingin saya lontarkan nanti terkait dengan bagaimana etika publik Pancasila ini menghadapi situasi saat ini. Tolong nanti berpendapat, tapi sebelumnya mungkin saya share terlebih dahulu PPT ini. Apakah sudah terlihat di layar monitor Anda? Sudah, Pak. Ya, oke, baik. Ini saya record, guys. Jadi nanti saya bisa upload ke link YouTube saya dan nanti saya share linknya.
Baik, Pancasila dan etika publik ya. Ini kalau Pancasila sudah tidak usah kita bahas ya karena sudah berulang kali kita bahas. Yang perlu kita dalami lebih dalam adalah tentang apa itu etika publik ya. Nah, ini penting untuk kita pelajari bersama karena ketika kita sudah bersepakat menjadi satu negara, pasti ada norma-norma di situ. Kita adalah makhluk beradab, makhluk berakal, sekaligus makhluk religius, yang tentu di dalam hidup bersama ini, kita semua pasti membutuhkan hidup yang nyaman, yang aman, tertib, ya, bahagia, sejahtera. Itu saya kira obsesi, keinginan semua orang sama ya. Tentu kita termasuk kita mendirikan negara ini kan dalam diksi sejarah itu kan ingin lepas dari penjajahan, kemudian mengisi kemerdekaan, sejahtera, aman, sentosa dan lain-lain gitu. Nah, mungkin mungkin ada yang belum di mute tadi. Baik, saya lanjutkan. Nah, untuk membuat hidup yang nyaman, yang sejahtera itu tentu tidak dengan sendirinya tercipta ya. Di dalam hidup bersama ini tentu ada koridor, ada norma-norma ya, ada tata nilai yang harus kita sepakati menjadi standar perilaku ya. Nah, itulah kemudian nanti muncul yang namanya etika ya. Jadi etika itu apa sih yang dimaksud dengan etika ya? Etika itu ada dua pengertian sebetulnya. Satu, etika sebagai sebuah pedoman perilaku, maka ini biasanya bersifat imperatif ya, yaitu sebuah tata nilai yang mendorong orang untuk berperilaku sesuai dengan standar norma yang berlaku di masyarakat. Maka disitulah kemudian perilaku itu bisa dinilai baik atau buruk, indah tidak indah, benar atau salah. Ya, jadi etika pengertian yang pertama itu adalah tentang perilaku atau standar norma-norma perilaku. Itu pertama. Kedua, etika itu juga bagian dari ilmu pengetahuan, yaitu sebuah ilmu pengetahuan yang membahas tentang nilai-nilai baik dan buruk di dalam perilaku manusia. Maka dalam pengertian yang kedua ini, maka etika itu sebetulnya adalah bagian dari cabang aksiologi. Dan aksiologi itu adalah cabang dari ilmu filsafat. Nah, filsafat itu garis besarnya ada tiga cabang. Ada disebut dengan ontologi, yaitu filsafat yang membahas tentang hakikat, apa itu yang dimaksud dengan ada. Ya. Kedua adalah epistemologi, biasanya filsafat membahas tentang bagaimana ilmu pengetahuan itu disusun atau metodologi, seperti itulah kira-kira. Kemudian yang terakhir adalah aksiologi, ini adalah filsafat yang membahas tentang perilaku, tentang baik buruk, indah tidak indah, ya, tentang perbuatan. Nah, kalau etika dalam pengertian sebagai ilmu pengetahuan itu masuk di dalam salah satu cabang filsafat. Nah, itulah pengertian dari etika. Jadi intinya etika itu adalah tentang perilaku baik dan buruk. Nah, dan ini hanya terjadi di dalam peradaban manusia. Di dalam jenis makhluk hidup yang lain seperti binatang contohnya itu tidak berlaku namanya nilai baik dan buruk. Nah, mengapa di dalam peradaban manusia muncul itu ya? Karena manusia itu makhluk multidimensi, punya dimensi logika, estetika, religiusitas ya. Sehingga di dalam menjalani kehidupan itu memang ada standar-standar baik dan buruk ya. Makanya kalau katakanlah dalam seloroh kita dalam hidup bersama itu sering perilakunya nggak etis tuh. Etikanya gimana sih? Jadi itu biasanya adalah untuk menilai sebuah perilaku yang dianggap menyalahi. Ya. Nah, para peserta pembelajar sebetulnya yang mengatur perilaku itu bukan hanya etika. Ada juga seperti katakanlah hukum. Ya. Hukum itu juga sama. Hukum itu juga mengatur tentang perilaku supaya orang tertib. Cuma bedanya kalau hukum itu lebih bersifat
norma-norma yang bersifat tertulis ya. Dan ini prosesnya memang melalui proses politik ya. Makanya di dalam negara itu ada konstitusi, ada peraturan pemerintah ya, ada perundang-undangan dan lain sebagainya. Nah, perilaku itu dianggap baik kalau dalam perspektif hukum itu adalah ketika dia tidak melanggar norma-norma tertulis itu. Dan kalau melanggar biasanya nanti ada sanksi yang ditentukan oleh hukum tersebut. Nah, itu kalau hukum ya. Nah, kalau etika itu juga sama, mengatur perilaku di dalam hubungan-hubungan kehidupan bersama. Cuma kalau etika itu biasanya terkait dengan persoalan budaya. Makanya biasanya etika itu jauh lebih luas, tapi ukurannya susah ya. Karena dia menjadi bagian dari kebudayaan, maka perubahannya itu terjadi ya. Ada dinamika di situ. Kalau hukum itu biasanya tetap ya. Kalaupun toh berubah itu melalui proses politik yang biasanya rumit ya. Dan itu berjangka panjang. Tapi kalau etika itu akan mengikuti perubahan budaya. Makanya nilai benar dan salah, baik buruk itu dinamis. Ada sebuah perilaku pada kurun waktu tertentu dianggap etis, tapi di kurun waktu yang berikutnya dianggap tidak etis. Atau sebaliknya, dulu dianggap tidak etis, kemudian pada periode berikutnya dianggap etis. Ya, contoh begini. Dulu di kampung saya, itu kalau perempuan membonceng sepeda tahun 80-an lah kalau nggak salah. Itu kalau membonceng sepeda kemudian perempuan itu ngangkang gitu ya, seperti laki-laki, jadi kakinya itu membelah jok gitu, itu dianggap tidak santun ya, bahkan image-nya itu perempuan nakal. Gitu. Perempuan kok pakai celana, apalagi jin dan boncengnya begitu, itu perempuan nakal, itu begitu, dianggap tidak etis. Tapi sekarang ini kan penilaian bahwa perempuan yang membonceng begitu tidak lagi dianggap tidak etis ya, karena seiring dengan perubahan budaya, kemudian teknologi juga berubah. Dulu mungkin jok sepeda motor itu rata, sekarang lebih nungging, apalagi yang model-model dimodif begitu, joknya mau tidak mau harus menempel dengan yang nyetir, itu otomatis kalau nggak begitu nanti malah nggak selamat ya, apalagi kalau nyamping gitu. Nah, nanti malah keserimpet dan lain sebagainya. Maka standar-standar begitu akhirnya berubah. Itu contoh sederhana ya. Itu membuktikan bahwa sebetulnya etika itu dinamis ya. Nilai baik buruk itu bisa berubah ya, seperti itu. Nah, apalagi pada dunia maya sekarang ini, dunia digital ya, virtual, tentang baik buruk itu sekarang perubahannya itu drastis ya. Era 4.0 itu membawa perubahan norma-norma baru yang dulu dianggap tabu menjadi tidak tabu ya. Diksi-diksi yang dulu dianggap tidak santun sekarang biasa saja gitu. Bahkan melabeli kelompok-kelompok tertentu dengan label-label diksi yang mungkin tidak beradab kalau dulu ya, seperti melabeli kelompok pendukung Presiden A cebong, yang lawannya kampret gitu. Cebong, kampret itu kan diksi-diksi yang dulu mungkin dianggap menuso kok diceluk cebong dan kampret gitu. Tapi itu di dunia maya hal yang lumrah, dan para netizen itu saling serang ya, berubah dari yang sifatnya asosiatif menjadi disosiatif ya. Yang dulu harmoni, kohesif, sekarang menjadi konfliktual, saling membuli ya. Ada buzzer, ada influencer yang saling serang. Nah, itu tata nilai itu menjadi berubah ya, dan sulit ditentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Tetapi karena manusia adalah memiliki hati nurani, apalagi dalam konteks budaya bangsa kita, cara pandang bangsa kita itu ada nilai-nilai luhur yang harus dihormati sebagai masyarakat yang berketuhanan dan berperi kemanusiaan, maka ada moral di situ ya. Itulah etika, guys ya. Itu pertama. Bisa ditangkap ya pengertian pertama ini. Saya singkat saja. Nah, yang kedua adalah publik. Yang pertama tadi bisa ditangkap, mungkin bisa diwakili, bisa ditangkap atau tidak, atau susah? Bisa, Pak. Oke ya.
Yang kedua itu publik ya. Kedua, publik itu apa sih, Bro? Ini harus dimengerti. Publik itu bukan hanya publik itu secara terminologi, secara etimologis artinya umum ya, manusia jamak atau masyarakat umum. Tetapi dalam pengertian bernegara, publik itu bukan sesederhana itu ya. Publik itu adalah sebuah himpunan orang-orang atau kelompok yang berhimpun, tetapi diikuti oleh sebuah kesepakatan terikat oleh sistem yang sama. Maka anggota himpunan itu harus tunduk walaupun secara koersif atau paksaan sekalipun sebagai konsekuensi dari kesepakatan itu. Maka publik adalah sebuah kepentingan umum untuk kehidupan bersama. Ya, jadi yang diikat oleh norma-norma kehidupan bersama. Nah, itulah yang disebut dengan publik ya, yaitu kepentingan umum masyarakat jamak yang terikat dalam sebuah sistem yang disepakati bersama. Maka dalam konteks ini, publik itu biasanya terkait dengan citizenship atau kewargaan. Nah, kalau kewargaan, maka kaitannya adalah dengan negara. Ya, maka di situ ada warga negara. Nah, berbeda dengan umat ya. Kalau umat atau jemaat itu biasanya terikatnya bukan oleh ketatanegaraan, tetapi oleh norma-norma dogma agama ya. Seperti kalau di Islam ya taat sama ulamanya, sama ustadznya, sama kiainya gitu. Mungkin kalau jemaat di gereja mungkin sama romo, sama pastor ya, sama pendeta ya. Kemudian di Hindu Buddha mungkin ada biksu dan lain sebagainya. Nah, itu kalau umat ya. Nah, tapi kalau publik biasanya diikat oleh sebuah aturan-aturan sistem formal. Nah, dan ini menyangkut tentang kehidupan yang unsurnya plural tapi memiliki konsensus bersama ya. Berbeda dengan umat. Kalau umat itu homogen ya, disatukan oleh keyakinan yang sama. Tetapi kalau publik itu plural. Mungkin unsurnya jamak, unsurnya beragam, tetapi memiliki konsensus yang sama. Bisa dipahami di situ publik ya. Jadi etika publik. Nah, dengan demikian kalau kita gabungkan yang dimaksud dengan etika publik adalah pengetahuan tentang pedoman perilaku yang mengatur kelompok yang terikat oleh sebuah kesepakatan dan sistem nilai bersama atau tertentu. Atau dengan kata lain, kalau kaitannya dengan Pancasila berarti apa? Etika publik Pancasila adalah sebuah pedoman yang mengatur perilaku sebuah warga negara yang berdasarkan, berpandangan, berfalsafah Pancasila. Dengan demikian, etika publik Pancasila adalah bagaimana, sederhananya begini. Etika publik Pancasila adalah bagaimana kita berperilaku dalam kehidupan bersama di ruang-ruang publik yang berdasarkan pada sila-sila Pancasila. Yaitulah pengertian secara terminologis apa yang dimaksud dengan etika publik Pancasila. Makanya minggu kemarin saya sudah katakan, bahkan di peringatan kelahiran Pancasila saya sudah katakan bahwa Pancasila itu harus digali dari perilaku budaya kita sehari-hari. Maka kalau kita baik gitu, ya itu sudah Pancasila. Anda membuang sampah pada tempatnya, yaitu Pancasila gitu. Anda taat beribadah sesuai keyakinan Anda dengan penuh toleransi, menghargai perbedaan agama lain, yaitu Pancasila. Anda kalau punya kelebihan rezeki berbagi dengan berbagai mekanisme yang Anda yakini atau menjadi kewajiban Anda seperti membayar pajak, berinfak, bersedekah, berderma, yaitu berpancasila. Kalau Anda hidup bermasyarakat, memutuskan sesuatu dengan musyawarah, dengan demokrasi, yaitu Pancasila. Nah, kalau Anda bekerja fair, sportif, ya, penuh integritas, ya, profesional, yaitu Pancasila. Anda di lampu merah menaati rambu-rambu lalu lintas, ya, berlalu lintas dengan tertib, yaitu Pancasila. Anda taat sama orang tua, yaitu Pancasila. Anda kuliah dengan tertib,
belajar yang rajin yaitu Pancasila. Jadi intinya etika publik Pancasila adalah perilaku bersama di dalam ruang yang sama. Ya, jadi intinya adalah perilaku orang Indonesia adalah turunan dari sila-sila Pancasila. Itulah yang dimaksud dengan etika publik. Nah, para peserta pembelajar di dalam ilmu etika itu ada beberapa teori-teori populer dalam etika. Saya kira Anda kalau sudah dapat etika bisnis sudah ya? Sudah dapat ya? Mungkin teori-teori ini pernah dipelajari. Halo, sudah ambil mata kuliah etika bisnis? Halo? Sudah, Pak. Ya. Anda sudah mengenal teori-teori ini, utilitarisme, deontologi, keutamaan, sudah pernah dengar? Sudah Pak, pernah dijelaskan. Pernah. Ya coba saya ingin bertanya saja. Intinya teori utilitas itu apa? Utilitarisme itu apa? Siapa tahu? Kepentingan yang bertujuan untuk menyangkut banyak orang, Pak. Oke. Mungkin ada yang lebih tepat, bukan kepentingan. Mungkin ada diksi yang lebih tepat. Apa itu teori utilitarisme? Apa itu? Suatu perbuatan baik jika membawa manfaat bagi masyarakat keseluruhan. Yes, betul. Jadi utilitaris. Siapa ini tadi yang berpendapat? Biar saya tahu. Feby, Siapa ya? Pak. Oh ya, Feby. Oke. Betul sekali, Feby. Jadi intinya teori utilitarisme itu adalah perbuatan dianggap baik kalau memberi asas manfaat. Tapi bukan hanya di situ. Manfaatnya untuk siapa? Bukan kelompok, bukan pribadi, tapi semakin baik kalau manfaatnya dinikmati oleh jumlah yang paling banyak. Nah, jadi manfaat dalam jumlah yang banyak itulah ukuran kebaikan. Nah, ini teori ini saya kira menarik untuk dikaji dalam kehidupan bersama, terutama dalam konteks hari ini. Contohnya tentang pandemi ini ya. Itu kita lihat kan pemerintah serba gamang ya. Ada istilah gas dan rem. Ini mau mementingkan kesehatan atau mementingkan ekonomi. Itu perdebatannya seru. Yang lebih banyak mendapatkan manfaat mana? Sebetulnya apakah berpihak pada ekonomi atau berpihak pada kesehatan? Katakanlah dalam kasus ini ada wacana tentang lockdown atau katakanlah kalau di Indonesia PSBB ya. Walaupun sekarang dipersempit menjadi PSBB bukan berskala besar tapi mikro. Ini tentu akan berdampak pada ekonomi contohnya. Banyak pertumbuhan ekonomi yang melemah gitu karena pembatasan-pembatasan. Nah, ini otomatis berdampak pada pelemahan ekonomi. Banyak orang di PHK, kemiskinan bertambah ya. Kemudian kesejahteraan menurun. Tetapi punya keuntungan bahwa orang menderita, terutama paparan COVID menjadi berkurang atau bahkan bisa dibatasi. Nah, tetapi kalau memihak pada ekonomi gitu ya, seperti diperlonggar, seperti kalau untuk konteks Jogja kemarin Ngarso Dalem pernah mewacanakan mau melockdown, tapi ya mau lockdown gimana, aku ra kuat ngeragati masyarakat gitu, karena konsekuensi lockdown itu harus menanggung beban hidupnya masyarakat. Maka ya di Jogja ini akhirnya ya agak longgarkan lah gitu, karena income masyarakat Jogja itu kan dari jasa pariwisata dan pendidikan. Kalau di lockdown maka ekonomi resource-nya menjadi terancam kan. Jadi nah ini otomatis mungkin konsekuensinya adalah laju paparan COVID menjadi sulit untuk dikendalikan walaupun geliat ekonomi mungkin bisa membaik seperti itu. Jadi ini dilema-dilema yang tidak mudah untuk diputuskan di dalam konteks teori utilitarisme ya. Nanti kita diskusikan. Ini menarik sekali sebetulnya, kayak kasus rokok ya, cukai rokok itu sebetulnya kan dilihat dari perspektif teori ini bisa diperdebatkan. Kedua, saya langsung saja ya ringkas-ringkas saja, deontologi ini adalah dianggap sebuah perbuatan baik kalau apa? Kalau menaati perintah. Jadi
dasar kebaikan itu adalah melaksanakan kewajiban. Bahwa pelaksanaan ini kemudian berdampak pada kelompok tertentu yang dirugikan atau membawa impact yang justru negatif itu nggak peduli. Yang penting adalah kewajiban itu dilaksanakan. Nah, ini biasanya diusung oleh norma-norma atau entitas yang bersumber dari agama ya. Biasanya ada istilah amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian ada 10 perintah Tuhan dan lain sebagainya, ada konsep dosa dan lain sebagainya, pahala dan dosa dan lain sebagainya. Itu deontologi. Kemudian yang terakhir adalah teori keutamaan. Nah, kalau teori keutamaan ini sebuah perbuatan dianggap baik itu didasarkan pada bahwa orang berlaku baik itu ya begitulah seharusnya. Dan ini biasanya memang menuntut milieu atau sebuah situasi yang memang baik ya. Maka orang akan secara otomatis berada dalam perilaku-perilaku utama ya, seperti sebuah kelompok atau negara yang civilization-nya itu sudah bagus ya, orang tertib itu, sehingga tidak perlu banyak aturan yang mengikat ya, tetapi orang secara otomatis akan tertib ya, akan berperilaku utama ya. Seperti begini. Saya pernah ke Singapura. Tidak ada orang itu membuang sampah sembarangan. Padahal tidak ada tulisan bahwa sampah dilarang membuang sampah dan ancaman-ancaman itu mungkin tidak ada tertulis ya, walaupun CCTV di mana-mana. Tetapi karena itu sudah menjadi kebiasaan, orang itu secara otomatis akan terkondisikan buang sampah di tempatnya. Karena kalau dia keluar dari ketertiban itu nanti menjadi anomali ya, menjadi ketidaknormalan, dan itu nanti impact-nya adalah kemaluan ya. Malu pada diri sendiri. Yang lainnya buang sampah di tempatnya kok buang sampah sembarangan. Itu secara individual akan malu. Budaya antri contohnya, nggak ada tulisan harus antri atau mohon antri, itu nggak ada, tapi orang secara otomatis akan antri, sehingga orang yang tidak antri sebagai sebuah perilaku utama itu nanti akan keluar dari keumuman itu gitu. Nah, itulah teori-teori dari etika. Saya sekilas saja, hal kayak gini tidak usah saya jelaskan, saya langsung ke sini guys. Nah, etika di dalam Pancasila itu sebetulnya pernah ada upaya untuk membekukan itu gitu ya, menjadi butir-butir. Saya ambil contoh pada zaman Orde Baru ya, pada zaman Pak Harto dulu etika Pancasila itu pernah ditafsirkan dalam sebuah konsep yang bernama atau pedoman yang bernama P4. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Jadi masing-masing sila itu diurai dalam butir-butir begitu. Sila pertama jadi 7 butir, sila kedua jadi 10 butir dan lain sebagainya. Dan zaman dulu hal-hal kayak gitu harus dihafal ya. Termasuk saya sering dulu ikut cerdas cermat Pancasila itu sampai hafal gitu-gituan itu ya. Di SD, SMP itu sering mewakili hal-hal seperti itu. Tetapi pada zaman itu kurang mendapat apresiasi yang baik dari masyarakat karena terkait dengan praktek kekuasaan yang otoriter, dan masyarakat justru menjadi tertutup untuk menafsirkan Pancasila karena sudah dimonopoli oleh rezim Soeharto waktu itu. Nah, padahal tafsir Pancasila itu kan bersifat terbuka mestinya. Nah, tapi apapun itu, walaupun kita katakanlah generasi yang lalu itu trauma dengan upaya-upaya seperti itu, tapi kita sama-sama sepakat bahwa Pancasila sebagai dasar negara, falsafah dan lain-lain itu kan menjadi sumber nilai ya, bahkan menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia. Maka intinya perilaku bangsa Indonesia itu memang harus berdasarkan etika-etika yang diturunkan dari sila-sila Pancasila. Makanya dengan begitu kita ini dilabeli sebagai bangsa yang Pancasilais, itu identik dengan ya berketuhanan, berkemanusiaan dan lain sebagainya sampai keadilan sosial. Mungkin dalam diksi yang lain, orang Indonesia itu yang gimana sih? Biasanya kan ada beberapa stereotip positif sebetulnya. Seperti apa? Biasanya orang Indonesia itu kalau katakanlah di dunia internasional itu sering dijuluki
bangsa yang ramah, murah senyum, ya, santun, religius gitu ya. Itu label-label positif yang sering kita disematkan pada kita. Tapi ada problem, guys. Saya tunjukkan sebuah problem ketika kita menghadapi ini, ya. Bagaimana etika publik Pancasila kita ketika menghadapi perkembangan situasi kekinian. Saya ambil 2 contoh kasus, yaitu pertama adalah terkait dengan revolusi industri 4.0. Saya kira Anda sudah sering mendengar istilah ini, di mana dengan berbagai cirinya itu everything, internet, artificial intelligence, robotik, dan lain sebagainya. Intinya kita akhirnya masuk ke dunia maya sekarang ini. Dalam interaksi sosial kita, proses-proses komunikasi, berinteraksi, termasuk bisnis ya, itu sering termediasi oleh dunia internet ya. Dan internet itu sekarang menjadi bukan hanya instrumen ya, menjadi value dalam hidup kita yang banyak mengkonstruksi tata nilai ya. Sehingga sering sekali perilaku kita di dunia internet itu mengalami perubahan-perubahan yang cukup krusial ya. Bahkan sebagai bangsa yang dulu diklaim santun ya, bertata krama baik, religius, itu tiba-tiba perilaku kita ini berubah begitu dan tergagap-gagap, bahkan oleh standar-standar norma baru ini kita dilabeli oleh etika sebagai bangsa yang tidak terlalu baik gitu. Nanti saya tunjukkan datanya. Kedua adalah tentang fenomena pandemi COVID-19. Nah, ini saya kira tadi sudah saya sampaikan bahwa bagaimana etika publik Pancasila ini menghadapi pandemi COVID-19. Kegamangan pemerintah menghadapi ini, ya, mengeluarkan kebijakan-kebijakan penanganan COVID-19 ini tidak mudah karena mengundang perdebatan, ya, kontroversi di masyarakat sehingga tidak melulu kebijakan pemerintah dipandang baik ya sebagai perilaku baik. Nah, begitu halnya itu juga harus adil terjadi di masyarakat. Masyarakat sendiri juga tidak disiplin, tidak tertib, itu juga bagaimana perilaku semacam itu ketika satu sisi kita menjadi masyarakat yang taat, yang santun, tapi ternyata dalam penanganan COVID ini sering sekali terjadi kontradiksi-kontradiksi. Nah, ada satu data bro untuk sekedar berpendapat. Saya mohon nanti ada yang mewakili berpendapat seperti begini ya. Baru-baru ini Microsoft melakukan sebuah survei yang disebut dengan Digital Civility Index, yaitu indeks keberadaban digital, yaitu perilaku di dunia virtual netizen di Indonesia di sepanjang tahun 2020. Hasilnya sangat memprihatinkan, guys. Jadi di antara negara Asia Tenggara, kita ini dari hasil survei tersebut menghasilkan bahwa kita menjadi bangsa paling tidak sopan ya. Kita ini di dalam perilaku berinternet termasuk perilakunya paling buruk ya. Ini ada indeksnya 76. Nah, nilai tertinggi itu bukan paling santun tapi sebaliknya. Justru paling tidak beradab ya. Makanya kalau kita sering lihat dalam komunikasi di dunia maya, komentar-komentar di medsos itu seperti ujaran kebencian, bullying, ya, pembulian, diskriminasi, kemudian buzzer, influencer, itu hoax ya, termasuk post truth hoax itu sudah menjadi segojangan ya, menjadi apa ya, hal-hal sehari-hari yang banyak kita jumpai di dunia maya ya. Jadi Indonesia menjadi bangsa yang paling tidak santun ya, paling tidak beradab di dalam perilaku bernetizen ya. Jadi ini survei yang mengejutkan hasilnya. Kedua, tentang konten ya. Bayangkan data terlihat bahwa perilaku bermedia sosial netizen Indonesia rata-rata berisi tentang hoax itu 46%, kemudian penipuan 47%, ujaran kebencian 47, kemudian ujaran kebencian 27, dan diskriminasi 13%. Saya kira data ini dilakukan melalui survei dengan metodologi yang kalau yang menjalankan Microsoft saya kira bisa dipertanggungjawabkan secara metodologis ya.
Tapi coba kita menerima dengan fair dulu hasil indeks ini, dan mari kita berefleksi dan introspeksi. Fenomena 4.0 di mana internet menjadi bagian dari ciri yang paling utama, ternyata tidak serta-merta mentransformasi perilaku kita baik di dunia maya gitu. Walaupun kita mungkin di dunia nyata masih distereotipkan sebagai bangsa yang beradab, tetapi perilaku kita di netizen luar biasa. Bahkan di dalam berbagai survei, para hacker Indonesia itu menduduki hacker paling bahaya dan paling menakutkan, kalau nggak salah nomor 3 ya sedunia ya. Makanya berbagai situs-situs rahasia intelijen itu banyak dijebol oleh hacker-hacker Indonesia. Termasuk para hacker Indonesia pernah menjebol intelijennya Mossad, CIA, KGB Rusia, dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi ada fenomena menarik. Netizen di Indonesia itu secara afektual juga netizen yang paling ditakuti ketika disinggung soal patriotisme dan nasionalisme. Mungkin para netizen pernah mendengar bagaimana seorang TKI atau TKW Indonesia di Korea ketika direndahkan berbau rasis di medsos, kemudian rame-rame netizen Indonesia menyerbu medsosnya orang Korea tersebut dan sampai minta ampun ya, sampai stres, depresi, dan minta ampun karena serbuan netizen Indonesia. Demikian halnya mungkin belum lama ini ketika Indonesia didiskualifikasi dari All England. Nah, ketika itu juga homepage webnya dari WBF itu sampai di take down karena serbuan netizen Indonesia yang tidak terima perlakuan diskriminatif terhadap kontingen bulu tangkis di All England. Nah, pada sisi-sisi seperti ini memang netizen Indonesia itu patriotismenya luar biasa. Tetapi ketika menyangkut perilaku ada problem memang di situ. Entah ini standar norma yang berbeda atau kita ada problem dalam proses transformasi, atau ICT literasi skill kita memang belum memadai. Nah, ini saya minta Anda berpendapat. Menurut Anda bagaimana etika Pancasila yang kita jadikan sebagai pedoman dalam beretika publik di dalam kehidupan bersama ini ketika menghadapi fenomena semacam itu? Mungkin silakan yang mau berpendapat, masih ada waktu sekitar 10-an menit lah, kira-kira begitu. Silakan. Siapa yang mau berpendapat? Harus ada yang mewakili? Gimana? Halo? Anybody home? Tok 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 tok. Masih stay? Iya, masih stay tune di sini kan? Masih, Pak. Iya. Masih. Ya. Masih, Pak. Coba saya picu dengan problem tadi. Pak. Bisa ditangkap nggak kira-kira problem? Coba siapa yang berpendapat? Bagaimana Anda menghadapi fenomena, katakanlah fenomena di dunia maya dengan persoalan pandemi, kaitannya dengan etika publik Pancasila yang sudah saya jelaskan tadi. Siapa yang mau berpendapat? Latihan berpendapat. Nggak apa-apa, tidak usah takut-takut, silakan. Siapa mau berpendapat? Atau saya tunjuk loh kalau nggak ada yang mewakili ini. Saya minta pendapatnya dulu menurut Mas Hirman dulu aja. Tadi kayaknya sedang santai-santai dan dengan tenang tadi intermezzo di depan. Mas Hirman gimana, punya pendapat? Menurut Mas Hirman gimana? Halo? Oh, belum ada responnya Mas Hirman. Mungkin yang terlihat di sini Mas Wahid, coba. Mas Saibani Wahid, gimana Mas? Anda punya pendapat tentang etika ini ketika menghadapi katakanlah kasus tentang pandemi maupun di dunia maya ya, di dunia internet, tentang tadi hasil survei yang sedemikian itu. Pendapat Anda gimana? Ada problem apa menurut Anda?
Boleh, silakan Mas Wahid, Saibani Wahid. Kalau pendapat saya tidak ada, Pak. Kalau masalah itu agak sulit nih kalau ngata-ngatain kayak gini itu. Oh gitu, oke. Oke, tidak berpendapat itu juga pendapat ya. Yang penting ngomong. Merasa bahwa ini baik-baik saja ya. Oke, mungkin oke, saya minta Putri Hafindra. Ayo berpendapat coba Putri, silakan. Putri Hafindra tadi kelihatan sekilas tadi. Oke, Putri Hafindra mungkin bisa mengemukakan pendapatnya. Dalam, Pak. Oke, ya, coba latihan ngomong, kan mahasiswa harus berani ngomong. Ayo, menurut Putri gimana? Halo, halo Putri. Kendala. Menurut saya saja, Pak. Oke, Vidya. Oke, tak catat Vidya, tak titeni. Nanti tak kasih poin ya. Vidya, gimana menurut Vidya Ersitania? Baik, Pak. Dalam etika dalam bermedia sosial, menurut menyebarkan berita yang belum tahu pastinya, belum tahu dari sumbernya. Kadang ada berita cuma misal ada artis yang meninggal padahal nggak meninggal gitu loh, Pak. Yap. Kan, dan jangan membuat berita hoax. Oke. Ada lagi yang mau dikomen? Oke. Cukup ya, Vidya? Ya. Terima kasih Vidya yang sudah walaupun sekilas tapi berpendapat, itu saya suka ya. Apapun pendapat Anda itu berharga. Nah, saya memang setuju dengan Anda tadi mengatakan katakanlah fenomena hoax ya. Ada gini. Era netizen, era internet ini kan menjadikan informasi itu bisa dimiliki dan bisa dibuat oleh siapa saja. Berbeda dengan era media konvensional, katakanlah TV, koran, radio, itu berita kan hanya diproduksi oleh lembaga media itu ya. Katakanlah ada dewan redaksi ya yang memproduksi sebuah konten. Tetapi di era internet ini semua orang itu bisa menjadi subjek dari, bisa memberitakan, bisa membuat konten dan lain sebagainya. Nah, disinilah kemudian fenomena buzzer itu muncul. Siapa yang paling dominan untuk berdengung, itulah yang paling banyak mempengaruhi. Nah, repotnya adalah ukuran kebenaran dan kebaikan itu tidak bisa diverifikasi berdasarkan fakta, tetapi akan ditentukan oleh frekuensi. Siapa yang paling sering, siapa yang bisa viral, siapa yang jadi trending topik, itu yang paling banyak mempengaruhi, walaupun mungkin itu bohong. Nah, inilah kemudian muncul fenomena post-truth ya, bahwa kebenaran itu jadi tidak penting, tetapi di dalam dunia internet, dunia maya itu yang penting adalah terror of speed, teror kecepatan dan teror keberulangan. Itulah kemudian viral, trending topik itu menjadi jauh lebih penting daripada nilai-nilai kebenaran itu sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, etika Pancasila itu bisa enggak? Mengapa netizen di Indonesia kok sangat mudah mengkonsumsi hoax, bahkan menjadi subjek dari hoax ya? Orang begitu mudah membuat hoax yang dikatakan oleh Vidya ya, Vidya Ersitania tadi ya, betul ya fenomena hoax. Nah, ini kira-kira menurut para peserta pembelajar gimana cara mengatasi supaya hoax itu tidak menjadi merajalela dalam interaksi di dunia maya semacam ini. Mungkin ada yang melanjutkan, silakan. Kalau menurut saya, oke, Mas Faris Tanjung, silakan Mas Faris Tanjung. Kalau menurut saya harus tahu berita itu sendiri, Pak, dengan mencari sumber-sumber lain dan menentukan itu dari sumbernya sumber yang tepat atau enggak, gitu sih Pak kalau saya, Pak. Oke, terima kasih pendapat dari Mas Faris Tanjung yang menyatakan bahwa supaya orang tidak termakan hoax harus memiliki referensi lain ya, mungkin sumber beritanya harus dilacak. Itu berarti
memang di dalam bermedia sosial khususnya memang orang dituntut untuk memiliki literasi ya, literasi media yang baik ya. Sehingga ada tradisi untuk melacak, memperbandingkan, mengkonfirmasi. Begitu ya Mas Faris Tanjung ya? Iya, Pak. Berapanya ya. Cuma walaupun di sini masih mengandung problem Mas Faris, karena habitat di dunia maya itu ada sebuah kultur bahwa di sini memang kebebasan itu sangat luas ya, sehingga orang untuk memverifikasi sumber berita itu sangat sulit. Itulah mengapa sekarang itu sering terjadi orang terjerat yang paling mudah mengendalikan itu adalah Undang-Undang ITE. Walaupun ini mengancam kebebasan berekspresi dan mengancam nilai-nilai demokrasi. Tetapi apa boleh buat, regulasi kita, norma hukum kita ini yang bisa menjerat hanya itu. Walaupun ini pada prakteknya justru digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik contohnya ya. Tetapi satu-satunya regulasi kita memang hanya punya itu, walaupun ini masih problematik ya. Nah, saya memperbandingkan contohnya agak berbeda ketika menghadapi berita dari media konvensional, katakanlah koran TV. Itu kalau ada berita yang tidak benar, itu mudah melacaknya, Mas Faris. Katakanlah Anda tidak setuju dengan berita dari apapun medianya lah, seperti televisi. Saya nggak begini kok diberitakan, itu Anda bisa komplain, Anda punya hak jawab, bisa menggugat bahkan ya, dan media itu bisa diajukan ke entah Dewan Pers, entah KPI ya, itu bisa kena sanksi begitu. Karena apa? Mudah untuk melacaknya. Tapi di dunia maya pelacaan itu ya mungkin bisa juga sih, makanya sekarang ada polisi cyber itu bisa melacak itu ya. Tetapi kan itu tidak berimbang dengan atmosfer dan frekuensi hoax contohnya, itu yang terjerat cuma berapa ya. Belum lama ini saya kemarin dalam sebuah forum FGD dengan para peneliti di LIPI, bagaimana mereka menampilkan data kesusahan di dalam menghadapi hoax. Bahkan kebohongan itu jauh lebih berpengaruh dan jauh lebih mudah menyebar daripada kebenaran. Contohnya begini, dalam satu hari ada 1000 kebohongan, tetapi hanya 100 counter yang bisa melakukan, dan 100 counter itu pun belum tentu berpengaruh gitu. Contohnya begini, ada sebuah berita mengatakan bahwa gula itu asin, ya. Ada 1000 medsos mengatakan gula itu asin. Itu jelas bohong nggak? Bohong ya? Bohong, Pak. Bohong. Faktanya bohong itu. Nggak ada gula kok asin. Kalau garam asin. Tapi ditulis di situ gula itu asin. Ada 1000 status begitu. Kemudian Kominfo atau apapun lah mengatakan enggak, gula itu manis. Itu walaupun yang benar itu gula itu manis, itu ternyata daya pengaruhnya jauh lebih rendah daripada yang 1000 kali mengatakan gula itu asin. Nah, itu berarti kebohongan yang berulang ya, itu bisa menjadi kebenaran ya. Makanya sekarang kebenaran di dunia maya itu sangat relatif dan sangat debatable ya. Makanya di sini menjadi problem dalam ukuran-ukuran kebenaran gitu. Nah, inilah Mas Faris Tanjung, saya setuju dengan Anda kalau memang khalayak kita itu literate atau literasinya bagus, itu memang punya tradisi memverifikasi, melacak, memperbandingkan. Tetapi karena dunia maya itu habitatnya seperti ini, dan literasi itu tingkat pengetahuan ya, dan biasanya basicnya adalah tradisi bacanya baik. Itu karena gini, perilaku netizen di Indonesia itu bukan tradisi baca basisnya, tapi tradisi nonton dan mencari. Coba Anda kalau buka internet itu sebetulnya kan tidak membaca. Itu sebetulnya itu hanya menonton dan mencari. Biasanya kalau masyarakat tradisi bacanya bagus, itu punya tradisi untuk melacak, memverifikasi ya. Dan itu biasanya basicnya adalah data. Nah, masyarakat kita itu kan enggak. Nah, inilah kemudian yang sering menjadi problem. Akhirnya ketika ada undang ITE banyak sekali menjerat masyarakat karena belum tertransformasi ke dalam dunia digital. Saya ambil contoh begini.
orang bohong itu baru terjadi sekarang enggak? Enggak. Tradisi bohong itu sudah lama. Di dalam masyarakat kita itu bohong itu bagian dari komunikasi. Anda kalau lihat para pedagang di pasar tradisional, kebohongan itu kan bagian dari negosiasi bisnis. Bahkan bagian menjadi keluasan berkomunikasi. Bakul-bakul kayak nek tawa rego saestu Bu niki kula mboten bathi pun diganti mawon anune pun kula mboten bathi. Itu bullshit enggak? Itu bohong. Iya. Tapi kalau jujur anu Bu kula niki bathi ya mesti enggak tertarik konsumen. Konsumen itu justru akan tertarik kalau penjual itu bohong. Artinya apa? Bohong itu sebetulnya sudah menjadi bagian dari kultur komunikasi kita gitu. Rakyat terhadap penguasa juga bohong, penguasa terhadap rakyat juga bohong. Bagian dari kampanye itu menarik kalau ada kebohongan, ada janji-janji yang palsu, itu menarik. Pacaran itu enggak indah kalau tidak gombal. Perempuan-perempuan maupun laki-laki itu juga indah kalau dibohongi itu. Jadi sebetulnya sebelum hadir dunia maya, kebohongan itu bagian dari kultur kita. Ini yang tadi ada yang rumahnya Kalasan ya. Sejarah tentang Candi Prambanan itu kan hoak sebetulnya. Bahwa Bandung Bondowoso 1000 candi satu malam gara-gara Roro Jonggrang matre minta candi 1000, kemudian Bandung Bondowoso ngerahke jin setan dan lain sebagainya, cling Candi Sewu dadi sewengi. Itu hoak bukan? Hoak itu. Tetapi jadi cerita indah orang datang ke Prambanan gitu. Padahal itu kan diciptakan mungkin bertahun-tahun dengan sistem kekuasaan yang sedemikian kuat, nilai arsitektur seni yang tinggi, manajemen SDM yang luar biasa, teknologi dan sebagainya. Tiba-tiba hanya diringkas Bandung Bondowoso sewengi cling. Dan kita indah-indah saja menerima cerita seperti itu gitu. Nah, ini menjadi berlipat-lipat efeknya ketika ada medsos, kebohongan-kebohongan itu dampaknya berlipat ganda. Nah, semakin diperparah ketika literasi khalayak kita rendah. Inilah yang jadi problem Mas Faris Tanjung ya. Jadi memang di dunia maya ini adalah dunia gaib, dunia lain yang mengacak-acak kehidupan kita bersama ya. Jadi ini memang problem, makanya sengaja saya ajukan biar Anda gelisah ya. Biar Anda galau. Ya, memang sekarang ini yang namanya ini loh, HP ini menjadi organ tubuh indera kesekian ya. Jadi saya kalau dompet saya ketinggalan itu santai saja, tapi kalau HP saya ketinggalan itu langsung balik kanan. Senam jantung, Mbak. Panik. Panik enggak gitu. Paniklah gitu ya. Nah, itu kan ketoknya ini masyarakat TikTok juga ini. Oke, yang lain silakan. Kusma Ninda, ayo berpendapat. Gimana menurut Kusma Ninda? Menurut pendapat Anda? Menurut saya, Pak. Ya, enggak apa-apa lah latihan ngomong. Untuk mengatasi hoak-hoak tadi, Pak. Ya, monggo saja mau hoak mau pandemi silakan. Yang penting berpendapat. Kalau menurut saya mungkin selain dari sisi apa ya, Pak, netizennya untuk mencari literasi, mungkin dari pemerintah juga maksudnya ada sosialisasi gitu loh, Pak. Kayak apa ya? Hoax itu gak baik, kayak memberitahukan lebih gencar, memberitahukan kayak gitu loh, Pak. Biar masyarakatnya juga dididik, maksudnya moralnya terlindungi ya. Dari dalam tuh ada jiwa apa ya, Pak? Kejujuran tanpa hoax gitu loh, Pak. Lebih bisa memfilter juga. Nah, menurutku sih selain dari itu masyarakatnya, mungkin dari pemerintah juga bisa lebih membantu. Gitu. Oke. Thank you Kusmanida. Nah gitu dong. Kalau nggak dipaksa berpendapat nanti di kuliah itu tidak berlaku semboyan diam itu emas ya. Semakin cerewet itu semakin tak titeni. Semakin tak titeni tak hafal, semakin tak kasih nilai terbaik ya. Jadi kudu cerewet ya. Salah nggak apa-apa ya. Jadi begitu. Nah, terkait pendapat Kusmanida saya setuju juga ya. Jadi
Coach Manida tadi mengatakan lebih menuntut kehadiran negara ya, kehadiran pemerintah dalam persoalan hoax ini. Tadi sudah saya sampaikan Coach Manida, memang ini problematik juga ya. Selain persoalan literasi itu, memang eksistensi negara itu menjadi dipertanyakan era di dunia maya ini. Sekarang kita ini kan hidup di dalam sebuah republik netizen ya, republik internet, di mana kewarganegaraan itu bukan berdasarkan teritori negara bangsa, tapi berdasarkan jaringan. Jadi memang, nah ini menjadi semakin parah ketika posisi negara kita dalam industri digital ini posisinya konsumen. Inilah yang menjadi repot ya. Sehingga negara ini ketika dituntut untuk hadir itu adalah kalau dalam bahasa Jawanya itu kepontal-pontal ya. Saya ambil contoh begini, negara kita ini di dunia digital untuk mengatur ketertiban itu kan hadir melalui Undang-Undang ITE. Tadi sudah saya sampaikan. Sudah pernah mendengar ya, Coach Manida, Undang-Undang ITE itu Undang-Undang Transaksi Elektronik ya, jadi mengatur tentang perilaku di dunia maya. Tetapi undang-undang itu kan tidak mencukupi, banyak sekali yang salah tangkap, banyak sekali yang disalahgunakan dan banyak ketidakadilan juga di situ. Tetapi apa boleh buat, karena kehadiran negara itu harus konstitusional, tidak boleh kehadiran negara itu tanpa aturan, dia harus hitam di atas putih, dan itu yang ada hanya Undang-Undang ITE. Nah, kalau kita mengandalkan kehadiran negara hanya melalui itu, ya saya tidak yakin bahwa negara akan bisa merepresentasikan, apalagi keinginan Anda supaya orang tidak termakan hoax, supaya literasinya bagus, kemudian ada sosialisasi dan lain sebagainya. Ya itu memang saya setuju memang harus dilakukan oleh negara. Tetapi kalau hanya mengandalkan negara, saya pesimis bahwa negara mampu melakukan itu dengan powerful ya. Apalagi di tengah tuntutan demokrasi yang bernada liberal semacam ini, pemerintah bertindak dikit aja nanti langsung dituduh anti kebebasan berekspresi, menindas HAM, menindas kebebasan berpendapat, kan begitu. Ini repotnya di situ, Coach Manida. Jadi enak itu memang negara produsen IT ya. Ketika ada yang merugikan negara langsung sekrupe dicopot, klik, selesai. Nah, repotnya iki awake iki jaringan kita iki ya nyewa ning satelit di NASA sana, di terminal antariksa sana iki ya mung nyewa. Kemudian aplikasi kita itu berbasisnya ya Microsoft, kemudian platform-platform yang sebetulnya basisnya itu Google ya, HTTP, www, semuanya adalah kita ini konsumen, paling banter user ya. Jadi ini yang menjadikan kadang kehadiran negara itu susah ya. Apalagi di tengah kegamangan demokrasi, atas nama demokrasi orang minta sebebas-bebasnya tanpa batas. Ini memang rumit. Berbeda dengan ini tak ceritain dikit, mungkin Coach Manida belum lahir. Ketika Orde Baru ya, zaman Soeharto. Itu kalau ada media yang memberitakan mengkritik pemerintah, merugikan pemerintah, itu langsung dicabut izinnya, siup, selesai. Gampang kan? Gitu. Nah, sekarang coba pemerintah bikin undang-undang ngatur dikit gitu aja. Wah, langsung ini mesti anti kebebasan, tidak demokratis, menghalangi orang berekspresi dan sebagainya. Tuduhannya luar biasa. Makanya tadi pendapat Mas Faris Tanjung tadi menarik bahwa bagaimana supaya netizen ya, para kreator itu atau para viewer sekalipun, follower, viewer ya, subscriber itu memiliki literasi yang baik, punya tradisi mengecek ya, punya tradisi verifikasi dan punya tradisi mesin diri, yaitu apa? Logika gitu loh. Nah, repotnya kita ini kan sering menindas logika. Kalau sebuah informasi itu dari kelompoknya nggak berpikir kritis, wah ini mesti benar karena suara dari kelompoknya. Ya, seperti Habib Rizik bicara saya tidak kena COVID. Ya, bagi pengikut Habib Rizik, ya benar-benar Habib Rizik betul gitu. Padahal faktanya kena COVID. Nah, ini kan
menjadikan logika fakta menjadi tidak penting. Yang penting adalah informasi ini berasal dari pihak mana. Kalau dari kelompok yang sama semuanya jadi benar. Tapi kalau kelompok lawan semuanya jadi salah. Bagi kecebong, kampret itu semuanya hoax. Tapi bagi kampret, sebenar apapun kecebong ya itu hoax juga. Jadi logika ini yang masih apa ya, berat di dalam perilaku bernetizen kita. Gitu Coach Maninda. Thank you. Ada lagi? Silakan. Iki sing meneng-meneng ki aku ditinggal apa do ngantuk, apa termangu-mangu, apa langsung paham apa piye, aku radong iki. Nah, ini kelemahan dari pembelajaran online ini iki sing turu sapa aku ya ora ngerti, aku ditinggal morondi ya ora ngerti, dadi ya aku husnudzon wae lah, positive thinking iki sedang pada mantuk-mantuk sama menghayati, mudah-mudahan begitu ya. Oke, nggak ada lagi? Kalau tidak ada ya ini sudah malam, mungkin Anda tadi yang habis sibuk bekerja mungkin lelah ya. Mungkin butuh rebahan dan lain-lain, saya akhiri dulu ya. Nah ini nanti saya rekod, kemudian saya unggah, saya share ke kelas Anda nanti. Oke. Demikian ya guys, bro, yang mau mau melanjutkan aktivitasnya istirahat silakan. Senang bertemu dengan Anda sekali lagi. Mari kita bersyukur, tetap waspada ya, jaga kesehatan, dan kita akan jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang dengan topik yang baru. Gitu ya. Tetap semangat bro ya. Silakan aktivitasnya dilanjutkan. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Semoga bermanfaat. Selamat malam. Salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.